Wan, mau tanya nih Wan ya. Kita udah mulai nih? Udah. Sekarang kan lu terkenal nih sebagai seorang businesswoman, ya kan? Jewelry-nya Wanda Jewelry, ya kan? Lu juga terkenal sebagai seorang social media yang apa namanya? Komentator ya mungkin kata-katanya ya. Apa sih kata-kata komentator? Apa aja di komennya? Tapi komentar in a nice way, say your analysis, your point of view gitulah, ya kan? Nah, tapi lu dulu pas lagi lu bilang cerita ke gua, pas lu kerja awal-awal membangun bisnis lu Wanda ini, lu tuh harus menjerumuskan diri sebagai seorang sosialita, ya kan? Bisa cerita sedikit nggak sih? Back then itu gimana susahnya dan apa lu kerjain gitu loh? Yes. Gue pernah bilang sama lo ingat nggak sih? Grace, gue rasa hampir setiap orang itu pernah pansos. Pasti. Ya, kecuali mungkin orang yang terlahir have a privilege like you, tapi menurut gue tetap tetap aja ya kan, tetap aja ketika lu proud banget ketika pasang foto lo sama Bill Gates kan, because he's someone gitu. Jadi menurut gue setiap orang itu pernah pansos, including me gitu. Cuman bedanya adalah menurut gue pansos itu akan jadi sesuatu yang positif kalau lu tahu cara untuk melakukannya dengan elegan dan lu tahu dosisnya, nggak sampai overdosis. Gue sih nggak bisa menilai diri gue overdosis atau enggak, karena kan orang lain yang nilai. Gitu. Nah, jadi tadi bilang pansos bisa negatif bisa positif. Iya. Kasih contoh dong, what is the positive, what is the negative? Sebenarnya personal branding, pencitraan itu kan sebenarnya salah satu bumbunya itu pansos ya. Jadi kalau misalnya personal branding itu adalah satu masakan, ada garamnya, ada ladanya, ada cabenya, itu adalah salah satu unsurnya itu adalah pansos gitu. Bagaimana kita meng-create sebuah persepsi kita ada di certain level yang kita inginkan, kita terlihat seperti apa. Nah, pastinya caranya beda-beda. Ketika mungkin lu di dunia entertainment, lu tuh mesti sering bikin sensasi bentuk pansosnya. Tapi ketika lu di dunia bisnis, mungkin lu kepengen dipersepsikan sebagai temen-temennya para businessman hebat. Ketika lu di dunia edukasi, lu kepengen dianggap gengnya para profesor. Nah, karena gue kemarin di dunia fashion, di dunia yang berbau kemewahan, gue harus diidentikan dengan dunia kemewahan, di mana saat itu adalah yang disebut dunia socialite. Gitu. Sorry, bentar ya. Tadi kamu bilang bahwa ada beberapa tipe-tipe suatu bisnis lah, akademik, dan segala macam. Tapi kesannya kalau kita bilang pansosnya adalah akademiknya, kesannya kayaknya wah keren gitu, kesannya nggak kayak gimana negatif ya kan. Tapi kalau kita langsung bilangnya, oh ini kalau yang kemewahan pansosnya, langsung kesannya konotasi negatif banget loh Wan. Iya. Kenapa? Padahal Aicu kan ada bilang, betulnya oke aja ya, it's part of life gitu loh. Itu semua menurut gue tuh ada satu circle ya Grace ya. Gue itu pertama kali mendarat di dunia socialite ini tahun 95 atau 96. Gue baru menang lomba desain aksesoris, gue kenalan sama Mas Hari Darsono. Itu udah usaha sendiri pas itu? Enggak dong, I was like only 18. Jadi pas itu baru menang lomba. Oh, 95. Oh iya, 95 or 96 gitu. Terus dan Mas Hari itu salah satu jurinya, dia ngerasa seneng ketemu gue nih kayak anak muda, jadi gue sering dibawa-bawa. Nah, socialite zaman itu sangat selected. Jadi belum ada Google juga kan. Dinner biasanya dengan para ambassadors. Jadi gue udah dikasih tahu, kamu nanti duduknya tuh di sebelah ambassador ini, negara itu terkenal ini, kamu belajar dulu. Lukisan itu gimana, seni, cara hormatnya gimana, cara pakai bajunya. Jadi sangat sedikit orang yang bisa masuk. Waktu itu kalau nggak salah cuman ada Tatler sama majalah Dewi gitu. Nah kalau Tatler kan memang banyak foto-foto kan. I just chat to Mili, mau ketemu minggu depan ngobrolin lagi. Karena gue udah agak lama nggak catch up sama dunia ini. Udah lama socialite. Udah lama gue tuh. Gue sekarang kan banyak main sama ya kayak look ya. Jadi kan gue juga sekarang kayaknya udah kayak jauh dari. Contoh soal gue diundang acara socialite, gue stres. Karena baju-baju zaman socialite gue udah dinaikin ke atas. Gue udah nggak ada gitu. Nah terus Dewi itu punya rubrik yang namanya hot. Hura-hura orang terkenal. Wow. Gitu. Jadi waktu itu cita-cita gue tuh ada di sana. It means a lot when I can see my face di halaman itu. Tapi at that moment untuk ada di sana tuh susah banget gitu. You have to be who's who kayak gitu.
akhirnya gue ada di sana dan kemudian media lifestyle tuh tambah banyak. Lahirlah majalah ini banyak banget dan orang mulai create event untuk brand-brand untuk bisa diliput oleh media. Kemudian ada satu masa era keemasan dunia socialite itu, sampai kemudian menurut gue setelah era yang kecil itu, yang selected, masuk era keemasan, masuklah ke era overdosis. Gitu. Oke. Apa overdosis? Apa overdosis? Overdosis itu gini, jadi lo tuh nggak perlu kayak punya sebuah prestasi. Sebenarnya socialite itu gue pernah Google ya, itu harusnya seseorang yang berasal dari lingkungan tertentu gitu ya. Lo sih sebenarnya walaupun gaya lo suka ke gembel-gembelan itu lo udah otomatis dimasuk on the list gitu ya kan, with your background gitu. Udah gitu terus lo tuh memang suka, salah satunya suka dunia fashion, datang ke event-event yang prestigious. Itu adalah orang socialite namanya. Ya, prestigious ya kan, dan memiliki aktivitas sosial gitu ya kan. Tapi kemudian akhirnya majalahnya makin banyak. Dulu kan eranya majalah ya, terus brandnya makin banyak, semua orang bikin event. Gampang banget untuk ada untuk memberikan stempel socialite. Contohnya, lo tuh punya 10 grup arisan. Dan kalau arisan lo tuh selalu dress code. Dress code lo tuh selalu heboh gitu. Terus lo kalau arisan itu kalau dulu untuk lo ngundang majalah datang ke event lo, kan gue pernah kerja as a markom dulu, as a professional, terus gue punya my own company. Kalau kita mau ngundang majalah ke event, gini, mungkin ada beberapa jalur. Kalau gue kan jalurnya resmi, gue pasti bikin surat, gue jelasin my event will be like this, dan kemudian mereka decide apakah mereka akan kirim reporter apa enggak. Tapi dengan waktunya berjalan, kayaknya semakin mudah untuk diliput gitu. Kayak lo tuh cuma ulang tahun kecil-kecil aja bisa jadi socialite gitu. Kemudian apa-apa istilah tuh sosialita. Banyak banget jadi kayak overuse nggak sih kata-kata ini? Itulah kata-kata overdosis tadi itu. Iya, yang gue bilang overdosis. Kayak semua orang ini, lo nggak kenal dia kan sosialita juga. Tapi sosialita itu sebuah pekerjaan ya gitu. Gue bilang, oh kan kalau gue pasti gini, kayak gue tuh jeweler gitu. Gue berusaha kayak, jadi ada momen ketika lo bangga disebut sosialita, terus kemudian gue memasuki momen ketika gue agak-agak malu gitu. Nah, wait, pertanyaan misalnya begini, kan tadi kamu bilang, lu bilang ya Wan ya, awal tahun 90-an itu, hanya selected people yang privilege banget yang bisa jadi sosialita. Sekarang bisa, bukan sekarang mungkin sekarang juga sih ya. Sekarang sih eranya kayaknya nanti akan masuk model era baru lagi nih. Jadi mungkin 10 years ago, sosialita jadi overdose tadi katakan. Bukan justru orang mesti happy, kayaknya wah saya lebih inklusif. Semua bisa diterima dengan lebih terbuka hatinya, justru lebih bagus. So, in that sense, mungkin people bisa judge, oh it's nice. Jadi nggak harus cuma orang-orang itu doang yang masuk-masuk terus. What do you think? I think gini, kalau masuk terus untuk sebuah reason yang bisa memberi perubahan yang baik sama lingkungan, sama diri sendiri bagus. Tapi apa yang terjadi, Grace? Orang itu begitu kepengen jadi sosialita, begitu kepengen diliput, dan sometimes mereka nggak tahu. Kebetulan gue banyak berteman dengan para editor in chief, dan dari mereka gue tahu sebenarnya mereka itu kita tuh nggak harus pakai barang mahal. Gue tuh kan, gue udah bilang sosialita yang nggak punya Birkin itu gue. Gue nggak punya Hermes, gue nggak punya starter kit untuk jadi sosialita. Baju gue mungkin termasuk yang biasa aja. Walaupun gue pernah sih ada di momen siang-siang bolong pakai baju bling-bling, gue juga pernah gitu ya kan. Jejak digitalnya banyak. Tapi akhirnya orang berpikir kalau lo datang eye catching, mungkin siang bolong lo pakai baju berekor panjang, lo terus pakai iya kayak Lion King, udah gitu with topi kayak Kate Middleton kayak gitu siang bolong, lo akan menjadi pusat perhatian, lo akan difoto dan masuk majalah. Atau lo pakai tas yang mewah. Atau kalau lo diundang ke event brand A, lo mesti pakai tas A. Ke brand B, lo mesti pakai barang dari brand B. Nah, akhirnya menurut gue positif dan negatifnya agak banyak negatifnya karena nggak menjadi inklusif, semua orang ingin.
akhirnya nggak semua orang bisa afford that kind of lifestyle. Tapi nge-press dirinya untuk dapetin lifestyle itu, for the sake of being a socialite. Yes. Jadi kayaknya harus pakai barang mewah, akhirnya ya mungkin cicil tas, cicil jewelry, mungkin sepatunya, kan ada cicilan kredit card 12 bulan, satu orang bisa punya banyak kredit card, terus ada reseller bag yang cerita, wah si ini tengah-tengah udah macet cicilannya, karena mungkin dia cicil tas di reseller A, cicil lagi reseller B, karena untuk di majalah kepengennya ganti-ganti tasnya, pakai barang palsu gitu, dan itu negatifnya. Tapi positifnya orang yang bisa melakukan personal branding dengan tepat, kemudian dia akan berefek bagus dengan bisnisnya dia juga gitu. Gue pengen jadi Google nih. Wanda Ponica zaman dulu socialite. Lu lihat deh gue, sumpah gue dulu ya rambut gue ini asimetris. Apa sih namanya socialite gitu ya? Wanda Ponica sosialita gitu kali ya. Coba. Udah gitu terus. Like gue pernah ada di momen pengen jadi pusat perhatian juga. Tapi nggak terlalu heboh juga. Apakah ini gaya hot mom ini? Yang ini maksudnya lo? Itu kayaknya udah, ya enggak sih. Gue nggak pernah parah banget sih, Grace. Lo bilang pakai apa? Baju ekor itu pernah? Gue nggak pernah kayak gitu. Gue termasuk orang yang tidak mau mengkhianati my personality. Oke, kalau kita tanya lu sekarang deh, lu jujur, lu pernah nggak pressure untuk apa? Karena lu pas itu masuk dalam dunia itu, lu pernah nggak pressure sampai lu? Grace, lu pernah? Pernah, sumpah ya. Gue itu apa dulu. Apa lu beli? Enggak, bukan gue beli tuh ya. Gue tuh dulu malu kalau dijemput mobil gue itu Kijang Innova gitu. Secara kalau orang lain tuh dijemput tuh kadang-kadang mobilnya tuh ya, BMW at least. Walaupun BMW-nya tua ya. Kalau itu kayak Kijang gue tuh lebih mahal. Tapi gue tetap aja insecure. Kadang-kadang gue nunggu, aduh semoga nggak ada yang ngeliat ya mobil gue Kijang gitu. Terus gue juga pernah ada satu momen ya gue mesti beli, akhirnya gue beli Mercedes second, dan akhirnya mobil gue jual lagi buat bayar uang sekolah anak gue. Gue pernah melalui momen itu, Grace, dan buat gue itu as a lesson. Dan sekarang gue udah di titik gue nggak peduli gue naik apa. Malah gue kayak waktu itu gue kesel banget pas denger orang bilang nggak mau naik Avanza, dan pas gue naik mobil kantor gue Avanza, dan anak gue juga dulu sekolah di sekolah yang luar biasa juga naik Avanza, it's fine gitu. Oke, ini actually menarik paradoksnya ini ya. Di mana misalnya contohnya kita mau contoh kayak Citayam. Iya. At first itu kan awalnya badannya orang basic banget dari Bekasi bener ya Citayam itu. Citayam tuh bukan Citayam itu Depok ya. Depok ya kan. Nah terus tiba-tiba kan banyak selebriti masuk ke sana jadi bikin nggak cool gitu. Iya. Jadi sebetulnya semua hal tuh kayak begitu. Misalnya awal core-nya masih ada bagus, tapi once you already tadi kamu bilang overdose jadi nggak cool anymore ya, bener nggak sih? Iya, dan jadinya akhirnya tuh gue itu selalu, jadi PA gue udah tahu kalau ada permintaan interview dengan Ibu Wanda, mau menanyakan dunia sosialita, gue pasti nggak mau. Kenapa? Gitu. Karena gue nggak mau dianggap sosialita. Oh, pas zaman dulu? Enggak. Oh, ada dong momen gue bangga disebut sosialita. Pas momen gue udah mulai lebih sadar dan waras, gue nggak mau. Karena akhirnya tuh sosialita itu mendapat cap adalah orang-orang yang suka hura-hura gitu. Benar. Terutama kaum perempuan loh. Sementara ya kaum perempuan, mostly kaum perempuan. Wah, ada juga sih kaum laki-laki sedikit banget. Ada tapi sedikit banget lah. Gitu akhirnya ya ada di titik itu, dan mungkin pandemik ini akan merubah lagi ya, karena kan juga akhirnya juga dunia digital membuat majalah nggak sehits dulu. Tapi jujur aja, actually mungkin gue merasa justru sekarang lebih parah karena social media kan semua ada akses. Jadi kita bicarakan, maksudnya tambah orang harus meng-show sesuatu yang mereka betul nggak punya. Benar nggak sih? Iya, itu memang cuma jadi bukan gampang kata-kata, bukan social kata-katanya ya. Tapi maksudnya jiwa untuk show off itu sekarang mendapatkan wadah yang lebih mudah gitu ya, benar, kan? Benar, karena kayak sekarang tuh semua orang punya media sendiri, ya kan? Kayak Grace, kayak lo tuh punya majalah lo sendiri, gue punya majalah gue sendiri, dan sometimes gue tuh banyak banget bilang, please jangan overconfidence deh lo pakai barang palsu. Lo pikir kan, orang pikir kok sosial media cuma sekotak gini yang ngeliat dari handphone, tapi percayalah bahwa mata netizen tuh sejulit itu, dan mata-mata temen-temen lo yang juga tuh julid ngeliatin barang lo ini palsu. Lo pernah nggak pakai barang palsu zaman dulu? Gue pernah punya barang palsu satu gara-gara gue nggak ngerti dijual sama orang ke gue barang-barang second. Enggak. Gue tuh zaman gue nggak punya duit ya, Grace, buat beli barang-barang branded. Gue lebih suka pakai tas yang etnik. Gue pakai barang-barang yang menurut gue
brandnya itu biasa-biasa aja. Tapi asli. Gitu. Daripada lu pakai Gue sih palsu. Nggak mungkin. Gue nggak mau. Gue pernah sekali tuh dibohongin orang dan abis itu gue cuma mau beli dari official store. Tapi gue tuh juga nggak mau barang yang gue beli itu demi gue mejeng sebentar, abis itu menyakiti kantong gue di kemudian hari. Gue nggak pernah. Gue sekali 2 kali gue pernah melakukan itu dan gue menyesal. Gitu. Jadi gue mau beli barang ketika duit gue tuh udah cukup dan ketika gue beli happy-nya tuh long lasting. Nggak ketika kredit card-nya datang tagihannya. Mana tagihan uang sekolah datang juga ya kan. Dan ternyata belakangan lagi kan seiring juga waktu, akhirnya gue juga mengkonversi harga barang gue dengan, ini gue pernah ngomong juga di podcast ya, Dedi, 1 tas itu sebenarnya kalau gue buat nolong orang, it means a lot gitu. Perjalanan yang switch itu adalah ketika gue bantu anak operasi jantung gratis yang biasanya gue cuma transfer, finally gue datang, gue lihat, dan gue ngerasa gila nih operasi tuh cuma lebih murah daripada tas gue. Abis itu gue mulai berpikir. Tapi jangan salah, dunia sosialita ini juga banyak sekali orang-orang yang baik hati dan very generous di dalamnya. Gue bisa kenalan nama yayasan jantung, kemudian gue bisa operasi banyak anak, bantu orang yang mamografi gratis ribuan orang, terus gue bangun sekolah di NTT, itu banyak banget dibantu juga sama teman-teman sosialita gue, gitu. Jadi tetap menurut gue di satu circle itu pasti ada berbagai macam tipikal orang, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kata-kata pansos, sebetulnya oke, it makes sense, it's reasonable. Semua orang tuh pasti pansos dan perlu bisa pansos. Lo kalau nggak bisa pansos, kadang-kadang lo tau kan, bisa aja ada hairdresser yang pinter banget, cuman dia nggak bisa main sosial media, akhirnya nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi kalau kata-kata sosial mungkin tuh agak dikit a bit. Iya. Shying away from that term lah. Iya. Tapi menurut gue juga sekarang event udah mulai dimulai lagi sekarang, dan sekarang ada lagi dunia baru lagi nih, Grace. So, antara socialite vs influencer kayak KOL beauty. Nah, itu gue lihat sekarang mereka tuh juga punya komunitasnya sendiri nih. Mana yang lebih kuat? Beda ya. Beda. Versus mana beda ya. Gue juga kan udah nggak pernah datang almost ke dua-duanya gitu. Tapi gue ngeliat event-eventnya sekarang dibagi 2. Kalau brand bikin event, kalau dulu tuh pasti sosialita. Kalau sekarang mereka punya special event untuk para KOL gitu. Jadi tapi lebih prefer dipanggil KOL daripada socialite. Enggak, gue tuh juga bukan KOL, bukan influencer. Gue benci banget kayak kemarin ya, gue bikin konten untuk breast cancer awareness. Kata tim gue, Bu, ulang Bu, biar bagus. Gue bilang, gue nggak perlu kata cantik. Gue tuh bukan KOL, bukan influencer. Gue tuh cuma mau menyampaikan this kind of message. Jadi gue tuh juga, karena menurut gue socialite, KOL, influencer itu semua tuh ada sebuah beban. Gitu. Jadi ya gue ya emak-emak sama gue emang punya usaha. Tapi gitu. Kan gini, maksudnya kalau influencer itu actually oke menurut gue ya. Soalnya if you have the power and the audience-nya bisa benar kamu influence dengan the positive way, why not? Daripada kamu dapatnya anak-anak muda sekali dapatnya adalah influencer yang nggak bagus gitu loh. Kan kamu punya konten kan bagus, maksudnya kan bisa membangun orang, bisa mendidik orang, why not gitu loh? Call yourself influencer. Ya, aku mempertahankan konten itu untuk membalance konten-konten yang menurut gue nggak banget gitu. Gue tanya nih dari back to your life back then gitu ya. Apa sih yang the worst comment yang among your socialite friends, tapi baik tanda kutip, yang mereka pernah julitin ke lo? Pernah nggak ada yang ngomong depan muka gue? Kalau dunia kayak begitu kan ngomonginnya di belakang. Masa nggak pernah dengar? Apa ya? Ya. Gini, pertanyaan begini deh. Lu pernah nggak merasa among them, it's like mereka tuh lagi kayak look down upon you? I think so. At that time you felt it? Yeah, I feel it. Karena mungkin ya, to be honest ya, mungkin gue nggak sekaya mereka gitu. Gue ada di sana because I'm in a business. Tapi gue juga ada di sana jauh sebelum jauh sebelum dunia itu menjadi hits gitu. Zaman gue tuh dulu tahun 95-an gue ada di dunia socialite kayak gitu, gue nggak ada duit ya buat beli barang-barang mahal. Gue pakai baju Mangga 2, gue beli baju di Citraland, tapi gue berusaha beli bajunya itu yang warnanya hitam gitu. Jadi gue pakai ulang, orang nggak tahu, dan baju hitam tuh mahal atau murah, lu lebih nggak bisa notice gitu. Dan menurut gue at the end ya kan, kalau lu lihat, sebenarnya kalau gue sekarang dikasih ngeliat
di majalah ya, gue langsung bisa tahu mana the real socialite zaman dulu, mana yang newcomer. Kalau gue udah langsung bisa tahu, ya kan? Gitu. Dan biasanya yang lebih dulu itu lebih tone down. Tapi itu kan semua sama ya, even influencer juga begitu kan, maksudnya OKB lah segala macam kata-kata gitu. Oke, jadi when you felt that people were looking down upon you itu, lu gimana? Apa kalau saya itu ada gue kerjaan gue anyway, gue kerjaan kayak begini atau gimana ya? Gue tetap jalanin, ya kan. Cuman gue ngerasa tired aja. Kalau gue pulang tuh capek banget. Gitu. Suami lu nggak pernah bilang lu udah lawan nggak usah kayak gini. Enggak, dia malah kasih gue kayak support because it's part of our business ya. Itu kan kayak periuk nasi gue harus bikin event, dan untuk membuat event gue hits, gue harus datang ke event-event orang biar gue ada wawasan, dan biar orang mau datang ke event gue juga harus datang ke tempat orang sowan. Jadi ya paling Mas bilang ya udah nggak apa-apa, namanya juga kita lagi kerja gitu. Jadi gue memang kayak itu kerjaan gue gitu. Apa sih acara yang paling heboh zaman dulu yang perlu attend tuh apa? Coba bisa describe nggak sih? Banyak orang nggak tahu loh, Wan. Itu kayak gimana hebohnya gitu? Heboh acara gue, acara orang, acara sorry, gue juga media. pernah tahu. Gue nggak pernah ikutan kayak gitu. You tell us dong. Apa yang paling heboh yang pernah attend gitu? Acara-acara itu. Tapi sorry, heboh in the sense ridiculous ya. Bukan heboh in a nice way, heboh in a ridiculous way. Iya sih, kayak di tengah-tengah mall gitu. Terus pakai baju yang dengan headpiece, dengan baju itu, tapi di tengah-tengah mall gitu acaranya. Masa di sana lo? Gue ada, tapi gue berusaha untuk nggak saya bawa itu. Tapi harus ikut pakai topi juga gitu. Gue tuh gini, kalau disuruh pakai, gue ada momen gue pakai headpiece dan gue jelek banget, gue nggak cocok. Biasanya gue tuh akalin kalau harus pakai headpiece gitu, like I put like a diamond necklace gitu yang simple di sini, itu headpiece juga kan gitu. Itu heboh. Gue berusaha menerjemahkan whatever the dress code into my personal style. Jadi walaupun ada tetap grace momen-momen gue norak itu, gue harus mengakui. Ya kan, rambut gue kan dulu besar. Rambut gue kan dulu besar, Lion King. Dan sekarang gue sadar, semakin besar rambut lu, semakin lu kelihatan lebih tua. Iya benar. Gue tuh dulu terkenal dengan make up gue smoky eyes, hitam gitu ya, mata gue. Dulu, iya. Karena menurut gue itu bikin mata gue kelihatan lebih gede, sampai gue bisa berdamai, ya udah mata gue emang sipit, mau gimana lagi gitu. Jadi pas lu nonton, pas lu kadang-kadang ke acara kayak hebohnya ridiculous gitu, lu nggak pernah tertawa gini, aduh nih ibu-ibu nih ngapain, itu pernah nggak sih kayak ketawa gitu, within yourself gitu loh? Gue tuh kayak gini aja, gue nggak pernah menyesali sih gue ada di sana. Gue nggak pernah menyesali, karena menurut gue lessonnya banyak. Melihat orang yang begitu sukses tapi humble, gue belajar untuk menjadi humble. Ada juga. Dari orang yang gue tahu maksain diri sampai ngutang untuk ada di sana, gue belajar gue jangan sampai kayak gitu. Untuk ngelihat orang yang untuk melatih diri gue juga. Ketika lu ada di sebuah tempat dan lu ngerasa nggak nyaman, tapi lu tetap harus bertahan, itu melatih ketangguhan hati, Grace. Jadi kita biasa beradaptasi dengan situasi yang tidak seperti yang kita inginkan. That's a good point. Itu membuat gue tuh jadi kayak bisa menghargai ketika sekarang gue kayak I can be myself gitu. Gue tuh kalau ke kantor itu kan rambut gue nggak pernah di blow, Grace. Cuman gue memang lumayan beruntung, rambut gue kalau dibiarin kering aja tuh nggak lepek kayak gitu, lurus. Ya kalau lu kan kayak akan terbang badai gitu. Gue beruntung kayak gitu. Kalau make up memang I love make up gitu ya. Gue bisa jadi diri gue sendiri, bisa kayak gini ke kantor gitu. Gue mensyukuri banget gitu. Tapi gue juga mensyukuri masa-masa ketika gue bertahan dengan baju ketat, dengan korset, dengan high heels gue yang 14 cm. Gue juga mensyukur itu latihan juga. Ya, itu buat pekerjaan tadi. Jadi mau nggak mau harus kerjain memang. Iya, jadi gitu. Sekarang gue bisa kayak gini, gue bisa bersyukur gitu. Nah, kalau anak lu nih, lu kan ada 2 anak perempuan nih ya. Suatu hari anak lu mau jadi socialite in that sense ya, yang overdose bagaimana? Gak mungkin, Grace, anak gue udah enek liat gue waktu kecil. Mereka aja bilang, aduh thank God Mami I can see you like this. Maksud gue gini loh, maksud gue kan ada anak gini loh. Kan kita pernah belajar suatu hal yang kita dulu salah, kita belajar, kita bersyukur, tapi kita nggak mau that mistake happen. Ya kan? Tapi poin gue adalah, kan that our children also have to go through that process of making mistake gitu loh. Gimana kita let them happen, tapi tanpa kita prevent them from making that mistake gitu loh. Gue itu adalah ibu-ibu yang nggak pernah nganter anak ke sekolah. Nggak bisa masak,
gue tuh nggak pernah nyiapin anak gue makanan. Tapi gue itu punya very deep conversation with my children. Misalnya gue tuh kalau pulang dari event, gue bisa duduk bertiga sama 2 anak cewek gue, menceritakan apa yang terjadi. Si ini fake, si ini very cool, si ini gue seneng, kemudian mereka bagaimana, gue ceritain dan kita bedah sama-sama. Lu tau gak, anak gue tuh bisa sampai kayak gini, Mami, anak gue bisa bilang ini, oh this is your socialite smile, this is your fake smile, Mami, gitu. Sampai anak-anak gue tuh bisa mendeskripsikan gue kayak gitu. Jadi gue tuh selalu membedah apa yang abis gue alami gitu. Misalnya termasuk gue abis makan sama lu lama, gue bisa cerita, ya tadi tahu nggak sama Aunty Grace gini. Makanya Brandon pas ketemu lo kayak udah kenal banget. Ya. Karena gue suka ceritain gitu. I think it's a good point ya, as a mother ya, as a parent ya. Iya, maksud gue kalau misalnya kayak masak tuh bisa diwakilin bibi gue, tapi that kind of conversation gue nggak bisa wakilin gitu. Okay. Jadi sekarang lu melihat ya, dunia sekarang dengan, again tadi ada shift ya, mungkin bukan sosmed, ada ke influencer, tapi juga tetap ada masih poin-poin di mana orang harus memaksakan diri di luar kapasitas mereka begitu, ya kan? Iya, ada juga gini Grace, mungkin orang tuh dulu punya sebuah cita-cita masa kecil. Ya kayak gue ya, jujur nih gue bilang, gue tuh dari masih majalah Dewi edisi pertama, mungkin gue SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, gue lihat hot yang hura-hura orang terkenal, gue udah bilang, one day gue ada di sini dan my wedding tuh ada di sana. Bayangin gue yang nobody bisa ada di sana. Kalau enggak gue pansos kelas berat ya kan, Grace. Cuman kebetulan aja gue agak bisa ngumpetin dikit-dikit gitu. Tapi itu kan memang udah keinginan gue. Dan banyak juga orang-orang yang punya keinginan waktu mereka kecil, kemudian ketika waktu itu kita nggak punya apa-apa, nanti ketika mereka udah mampu untuk mewujudkan itu ya mereka wujudkan. Dan buat gue itu sah-sah aja, kayak misalnya bikin ulang tahun ke-50, ke-40 yang besar-besaran, karena mungkin dulu Sweet 17-nya nggak bisa gitu ya. Dan itu kalau itu bisa membuat mereka happy, ya nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Iya. Oke, tapi problem sekarang banyak yang nggak mampu tapi mempush mereka tersebut. Gue tuh kadang-kadangnya gue tuh udah lama gitu kayak nggak pergi-pergi, tapi kan ada aja yang cerita, iya sih ini kemarin ulang tahun yang datang tuh banyak fotografer, semua media ada gitu ya kan, tapi nggak ada makanan, makanannya dikit, karena mungkin cuma maksain mau banyak tamu, mau masuk ke media, mau dress code-nya heboh gitu. Itu kan fenomena yang sebenarnya mungkin ada abis nonton Isolate Show ada orang yang jadi marah sama gue gitu ya, tapi kan sekarang gue udah ada di titik ya gue nggak peduli karena gue pengen kalau ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang, why not gitu. Lu suka sering cerita tentang hal ini ya di Instagram lu kan? Iya, gue sering cerita. Lu kayak begini. Oh iya, kayak salah satunya gini deh, gue naik pesawat, gue ketemu another socialite yang naik business class gitu, bawa Hermes, gue enggak gitu ya. Terus gue naik ekonomi dan gue tanya kayak gini, oh kok tadi nggak ketemu, secara bisnis kelas tuh kecil, kalau nggak ketemu gue berarti gue ada di ekonomi, lo nggak usah tanyain gue kayak gitu juga kali gitu ya kan. Tapi akhirnya belakangan gue menemukan, wah ternyata terjebak di arisan, ngemplang arisan. Karena akhirnya banyak orang-orang yang untuk tampil seperti itu ternyata mereka secara financially nggak mampu. Ya mendingan gue dong naik ekonomi, Kijang Innova, tas gue juga ya kalau di dunia itu ya bawa Chanel kayak gue tuh termasuk sangat biasa gitu ya, bukan gue dong. Lo nggak berkasa, apalagi lo nggak bawa tas ya kan. Tapi jujur ya, ini satu sindiran yang gue pengen agak kesel dengernya loh. Sesuatu lu kerja sesuatu nanti ada sindiran kayaknya, ya lu bisa karena lu orang kaya, lu pasti suka digituin juga nggak sih kadang-kadang? Kalau netizen, itu begitu. Ya kan, kayaknya dia nggak tahu kalau di antar sosialite itu gue paling miskin. Gue paling kere. Oke, jadi artinya gini lah, artinya lu dengan apa lu kerjakan dulu sebagai pansos, sebagai socialite, it worked for your life. Gini ya, secara bisnis gue it worked. Yeah. Secara pembangunan gue karakter gue menjadi lebih dewasa juga it worked. Itu memberi gue pelajaran loh, maksain beli mobil Mercy, ya kan? Terus udah gitu, dengan gue dulu insecure nungguin Innova gue datang, akhirnya gue pelan-pelan belajar, nggak boleh lo kayak gitu. Dan gue juga nggak malu ceritain itu sekarang. Oke, jadi sekarang apa sih advice pada orang-orang ya kan yang nonton ini gitu loh? Maksudnya
Oke, gue mau pansus nih kayak Bu Wanda Ponika. Gue pengen karir gue bisa maju bla 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 seperti Wanda Ponika ini, ya kan? Tapi gue gak mau terjebak. Maksudnya, at the time ya, it's very hard for anak muda untuk bisa bilang no, I don't want. Because kalau influence terlalu strong, Wanda, itu kan susah untuk bisa bilang I don't want to. Iya, seperti kita mau ngomong asal rokok atau minum alkohol, anak muda kan mereka terinfluence dengan teman-teman mereka. Jadi gimana sih untuk pas momennya come, mereka tuh bisa kayaknya sadar. Gimana advice-nya? Ada gini, dulu tuh ada socialite wannabe, sekarang ada influencer wannabe, kan selalu create sesuatu yang baru. Tapi menurut gue gini, kita tuh sekarang ada di posisi ini, kita tahu kita tuh mau kemana. Kalau gue tuh dulu memang ya tujuan gue itu ada hubungannya dengan bisnis gue. Oke, kita melakukan sebuah yang namanya personal branding. Personal branding itu bener-bener nggak apa-apa. Semua orang melakukan itu dan wajib bisa melakukan personal branding. Tapi kita harus tahu tujuan kita kemana. Jadi kadang-kadang bukannya bisnis lo A, tapi lo personal brandingnya B gitu. Kalau personal branding lo itu berhubungan dengan social media, lakukanlah personal branding yang berhubungan dengan social media. Kalau bisnis lo itu berhubungan dengan parenting, mungkin dan personal brandingnya lebih ke parenting. Kalau sport, lebih ke sport gitu. Tapi ya namanya social media juga itu tetap mix antara artificial dan non-artificial gitu. Gue berusaha untuk mengurangi keartifisialan di sosial media gue. Ingat, mengurangi bukan berarti nggak ada. Ya, udah jelas foto gue kalau lagi double chin, muka gue lagi, mata gue lagi kelihatan nggak asimetris, nggak gue posting, itu udah pasti gitu. Cuman gue berusaha banget, mungkin lo akhir-akhir ini kalau gue lagi banyak banget orang nanya parenting, gue bilang gue nggak pantas. Gue juga nggak pantas. Iya kan, anak gue aja masih kecil. Iya, that's why I always tell them. Iya kan? Juga lagi kalau saya undang ke gereja, gue juga takut. Takut banget gue kalau ke gereja, lo tau jujur. Nggak, kalau yang ngundang gue itu dari wihara, gue selalu bilang ini. Pertanyaannya gue bilang, gue nggak hafal loh kitab-kitab Dhammapada, gue nggak gini, nanti gue ngomongnya nyablak loh. Akhirnya gue mau dan mereka bilang, ya udah Bu Wanda jadi biasa aja, nggak usah ngomong menyentuh-nyentuh agama. Karena walaupun gue tuh dulu guru sekolah minggu Buddhis, tapi gue merasa gue nggak layak, Grace, untuk ngomong agama. Karena secara sehari-hari itu gue nyablak gitu kan. Nah, tadi gue ngomong apa sih? Gue lagi abis anak muda, nih. Gimana kayak begini? Oh nggak, ngomongin anak. Makanya gue berusaha, gue bilang, gue nggak bisa ngomongin parenting. Dan gue selalu share, gue itu bisa blok-blokan handphone sama Brandon 2 minggu. Gue bisa nggak ngomong sama anak gue sampai Brandon berusaha survive dengan uang tabungannya gara-gara dia gengsi minta sama gue. Kadang-kadang gue tuh bisa nyinyir banget sampai anak-anak gue enak. Gue berusaha aja kasih tahu my followers bahwa itu nggak cuma terjadi di keluarga kalian. Gue juga begitu. Itu salah satu bentuk usaha gue untuk mengurangi artificialnya gitu. Gue suka banget lo post kemarin itu beberapa hari yang lalu ya tentang parenting ya, dimana lu cerita hal ini, terus lu bilang anak lo tuh bukan masalah akademik yang paling penting, tapi adalah life values yang lo kasih ke mereka ya. Dan gue perhatiin kita kan circle-nya agak sama nih ya Wan ya. Banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, bahkan bapak-bapak juga kayaknya benar-benar memfokus anaknya tuh harus masuk sekolahnya yang top semua kayak begini-begini. Bahkan diketahui sama sekolahnya karena anak lu nggak sebelum level kayak begitu kali. It's not that easy to get to the schools gitu loh. Itu juga betulnya kan some kind of a pansos, tapi melalui anak mereka. Yes, udah untuk kemudian di post ya kan? Benar kan? Iya, emang ada anak yang memang kepengen untuk bisa masuk Ivy League. Tapi kita harus menyadari kalau anak kita tidak termasuk dalam itu dan kita paksa masuk juga kagak, and then your relationship jadi jelek. Yang gue lebih ngecek kalau nelfonin anak gue, kalian bertiga aman nggak di sana, akur nggak, terus udah ada temen nggak, temennya gimana, asik nggak, instead of nanyain pelajaran mereka, gue cuma nanya bisa catch up nggak sama pelajarannya. Jadi you are okay, anak lu nggak harus yang akademiknya the best. Gue pernah nulis nilai akademis nggak penting, rapot jelek nggak apa-apa, dan one day gue ke Medan ketemu orang yang langsung peluk gue, Bu Wanda terima kasih tulisannya, saya lega soalnya anak saya juga nilainya jelek. Sih banyak pressure loh, because anaknya masuk sekolah ini, kita gimana, kita bisa pressure jadi mal damage anak kita, hubungan anak kita. Gue tenang ketika gue waktu selama anak gue di Jakarta, dia bisa ada di mobil sama gue 6:30 pagi untuk berangkat sama-sama kantor. Di kantor mereka bisa bergaul dengan staff gue, nggak minta privilege, dan semua tugas yang gue kasih ke mereka itu berjalan dengan baik. Di sana gue tahu, oh mereka itu siap untuk memasuki kehidupan. Adulting gitu. Iya, karena
kalaupun mereka punya ijazah yang hebat juga, sekarang orang tulis namanya pakai gelar aja udah enggak. Iya, zaman dulu ya. Zaman dulu iya dong. Pas gue mau nikah, kartu undangannya. Ada yang zaman di kartu undangan. Oke, zaman dulu masih populer banget, zaman tahun apa 90-an ya? Iya. 2000-an Iya, lu SE atau MBA, iya, kayak gitu kan. Gue the first gue bilang gue nggak mau pakai nama-nama itu, norak banget, norak banget. Gue nggak mau, I don't want, pokoknya I don't care. Even though I have master, I don't want to put anything there. Kalau gue bukan nggak mau, Grace, nggak punya. Nggak, tapi kalau gue nggak mau, kayaknya nggak. Maksudnya why am I telling people but my education? This has nothing to do with education gitu loh, you know what I mean? Okay. Now that's a really good point. Okay, Wan, my last question to you lah, gitu. Kalau lu melihat seseorang, ini kan gue tuh tipenya yang belak-belakan banget. Kalau people research, gue tuh terbelak-belakan, kalau gue udah ngasih satu orang, gue bisa langsung kata expression gue. Contohnya gue pernah interview satu orang nih, orang tuh datang terlambat banget, so late banget datangnya, artis ini gitu loh. I so late. Dia late. Okay, this is really, I so really late. Datang terlambat banget, Wan, ya kan? Jadi pas gue interview dia muka gue udah langsung kayak nggak suka gitu loh. Kayak muka gue langsung kayaknya, muka gue udah kayak gini loh, kayak marah-marah, bukan marah ya, kayak nggak kesel, so gue nggak respect. Karena lu belum pernah menjalani sekolah kehidupan bernama sekolah sosialita, di mana lu mesti peres. Itu kan salah satu yang membuat gue bisa kayak, hai, padahal gue kesel gitu. Gitu ya, nggak tahu ya, pokoknya intinya, I just feel like you don't appreciate the team. And then problem gini loh, kalau terlambat masih oke, bisa lu say sorry, bagaimana. Ini datang nggak terlambat, nggak say sorry, minta smoke break. Jadi gue ini kan ada tim gue semua tuh sana tuh, jadi gue merasa kayaknya lu benar-benar nggak respect the people, not just me, it's the people. Jadi pas gue interview gue udah masih kayak begini. Okay, my question back to you adalah gini. Tadi lu bilang pas lu ke dunia sosialita lu ketemu orang yang ada bagus, tapi juga pasti banyak yang fake, yang so fake, and you know who they are, ya kan? Iya. Gimana sih caranya? Apa gitu? Maksudnya gini, in your heart pasti lu ada respectnya low gitu kan? Nah, tapi lu apakah masih berteman sama mereka? Atau itu atau lu jadi langsung menjauhi, like what is your response to somebody yang wow on the camera like look so good on the messaging, tapi in real life it's so bobrok kayak gini. What do you do? Oke. Sebenarnya kan dalam yang namanya sebuah pergaulan tuh banyak layer ya, Chris. Lo tuh sedalam mana bermain. Kalau gue selalu menjaga gue tuh cuman segini, gue nggak pernah deep. With anybody? Gini, yang segini tuh gue ada banyak banget. Tapi kalau yang deep itu gue I keep my circle small tuh dari dulu, gitu. Dan gue tuh hampir nggak pernah sempet foto sama orang-orang yang deket sama gue, gitu. Dan gue tuh juga termasuk ketika mulai ada sosial media, gue nggak terlalu posting foto-foto gue sama semua orang, gitu. Jadi gue jaga sehingga gue nggak terlalu dalam gitu. Jadi it's like part of my job gitu. Selain gue juga kan nggak ada waktu, gue kan juga pekerja, bukan kayak tai-tai yang duit gue udah banyak, gue mesti kerja, ada anak gue juga gitu. Jadi lu tetap aja tapi mintanya in a cordial way. Yes. Kalau sekarang itu memang gue itu nggak pernah kemana-mana, satu event-event udah nggak ada. Dan kemudian ketika event-event dimulai itu kan we know that my business a bit switch kan. Dulu tuh dari banyak, sekarang kita create online division, di mana itu membutuhkan banyak waktu banget. Gue harus create konten-konten untuk jualan gue. Nah gue tuh waktu gue masih gue curahkan ke sana. Terus sekarang anak-anak gue tuh jauh. Jadi gue berusaha kalau gue ada di sini, I will work like crazy, abis itu gue bisa kabur sama anak-anak gue. Jadi gue memang belum kemana-mana. Oke, oh sorry, I have one more question then. Tadi soal macam word tai-tai. Tai-tai itu bagi kalian yang nggak ngerti, ya pasti nggak tahu kan sih apa tai-tai kan? Nyonya besar ya. Nggak tahu tai-tai itu apa, nggak tahu ya? Tai-tai, nggak tahu kan? Nyonya besar lah ya. Itu kayak ibu rumah tangga tapi yang mungkin ada yang ibu-ibu yang memang sudah punya segala ya, yang nggak usah ngapa-ngapain lah. Kerja ya kan. Nah, kata-kata tai-tai betul ada konotasi juga negatif. Benar nggak sih? Nah, menurut lu apakah tai-tai ini actually harus mengubah image mereka? Maksudnya kesannya nih ada mereka adalah yang kaya, ibu rumah tangga yang kaya, jadi shopping terus saja, social terus saja. Enggak juga, enggak. Karena banyak mereka yang sekarang bisa jadi tai-tai. Waktu mudanya itu they work really hard. Gue banyak ketemu. Kalau lo lihat satu orang itu, wah dia ada di mana-mana sekarang pakai baju bagus, keren banget ya kan. But one day, I need to someone tuh minta gue nulisin tulisan singkat buat perjalanan birthday-nya dia. Jadi gue diceritain perjalanan hidupnya.
wah, dia dulu hebatnya tuh luar biasa. Jadi menurut gue, oh dia tuh udah selesai, udah retired. Jadi dia memang deserve untuk itu. Yang parah kan di saat duit lo belum cukup, terus lo udah mau jadi tai-tai gitu. Jadi maksud gue gini, lo mau pesta, mau pakai apapun nggak apa-apa. Seperti gue nulis, lo mau pesta kawinan, Bu, jangan kan 7 hari 7 malam, 1 bulan penuh nggak apa-apa, asal emang duit lo tuh cukup. Jadi apapun nggak apa-apa, asal duit lo tuh cukup. Tapi gini, maksud gue gini loh, Wan, di dunia hari ini itu, terutama di Indonesia, di mana banyak orang keusahaan gitu, kan image misalnya kita terus pesta ya, gini kan kesannya kayaknya nggak begitu simpatik kepada orang yang lagi banyak masalah begitu loh. Apa kita jadi harus step back, balance, jadi jangan terlalu mengekspos gitu loh, this kind of things. Itu sebenarnya pilihan orang ya. Pilihan orang ya untuk mengekspos atau tidak, itu pilihan orang. Dan kita juga nggak tahu apakah dia mengekspos itu dia punya sebuah tujuan lain, mungkin dia sedang melakukan branding ke arah mana, kita nggak tau juga. Jadi yang menghakimi lah intinya begitu. Iya gitu. Jadi kalau menurut gue dunia socialite itu ya gue belajar banyak dan gue dapat banyak hal juga di sana, termasuk orang mulai tahu Wanda Ponika itu juga dari sana. Kalau sekarang gue udah nggak banyak ke sana, mungkin bisa dibilang mundur, gue lebih do more social activity, karena menurut gue hidup itu ada chapternya. Ini chapternya gue yang chapter baru lagi gitu. Jadi ya guys, kalau kalian nonton hari ini ya, pertama-tama kamu jadi pansos tapi ingat ya, kemampuan kantong tuh penting banget ya. Iya, dan pansos yang smart sih, yang smart dan elegan. Jangan gitu. Mati gitu ya. Terus kedua tadi yang gue juga kita harus belajar adalah dari Wanda adalah, walaupun lu posisinya negatif, misal contohnya lingkungannya nggak bagus, tapi yang lu belajar adalah lu belajar suatu hal baru dari hal tersebut. Cari teman lah mungkin, cari buat diri sendiri, buat kerjaan kamu. Jadi you actually look for the positive in a situation yang mungkin nggak gitu kondusif. Ya Wan ya, benar nggak Wan? Betul. Oke, biar tetap pansos terus Wanda Ponika. Kita tanya nyalek pansos gitu kan. Enggak sih, gue nggak akan masuk politik, nggak nyalek, enggak sih. Nanti lu kaget tiba-tiba di depan kantor lu ada foto baliho gue, gitu. Terus pakai gini kayaknya. Atau yang banget. Terbuka cerita dengan foto lu kayak begitu. Biasanya kami disarankan para politician ya. Wan, thank you so much ya Wan ya. Thank you Grace. Boom, wah liatin deh tuh jurinya. Ini pansos, ini dagangan. Sampai tangan gue sakit. Karena apa? Laba-laba lu.